I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dengan NIM 1872150022 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Ervia Eriza MPD. Apa itu BPHTB? Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengertian tersebut ini tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Sebelumnya, pendapatan dari B ini terbagi ke pemerintah pusat 20% dan pemerintah daerah sebesar 80%. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, BPHTB ditetapkan menjadi pajak daerah. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Kalau mengacu pada perkembangan terakhir, dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terbitnya undang-undang tersebut memperjelas penerimaan dari B ini sebagai milik pemerintah daerah. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan kelompok wajib pajak B perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, badan yang mempunyai hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya yaitu syarat mengurus BPHTB. Persyaratan untuk mengurus terbagi menjadi 2 kelompok. Untuk jual beli, persyaratan meliputi penyerahan berkas SSPD BPHTB, fotokopi KTP wajib pajak, fotokopi STTK atau struk ATM, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dalam 5 tahun terakhir. Yang selanjutnya fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang terakhir fotokopi bukti kepemilikan tanah. Lain halnya dengan persyaratan kepengurusan BPHTB untuk hibah, waris, atau jual beli waris. Objek pajak harus menyerahkan berkas-berkas ini. Yang pertama SSPD BPHTB, yang kedua fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan agar bisa mengecek data NJOP pada SPPD. Yang selanjutnya fotokopi KTP wajib pajak. Yang selanjutnya fotokopi STTS atau struktur ATM bukti pembayaran PBB dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya fotokopi bukti kepemilikan tanah dan terakhir fotokopi surat keterangan waris atau akte hibah. Yang keempat ada subjek dan objek BPHTB. Dijelaskan dalam bahan ajar Universitas Negeri Yogyakarta. Subjek dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan untuk objek BPHTB adalah sebagai berikut. Yang pertama peroleh hak tanah dan atau bangunan. Yang kedua, pajak yang terutang yang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Pengecualian objek BPHTB terjadi pada perwakilan diplomatik atau konsultan. Yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan perwakilan organisasi internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan tersebut. Yang selanjutnya, orang pribadi atau badan karena konveksi hak untuk karena perbuatan hukum lain yang tidak menyebabkan perubahan nama. Selanjutnya orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang terakhir orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah. Yang kelima ada NPOP. NPOP adalah singkatan dari nilai perolehan objek pajak.
yang merupakan harga transaksi dari rumah yang diperjualbelikan. NPOP ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya penjual menawarkan harga, lalu pembeli diperbolehkan untuk melakukan negosiasi. NPOP bisa jadi lebih murah atau lebih mahal dari NJOP yang sudah ditetapkan pemerintah di daerah rumah berada. Yang keenam ada NPOP-TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Untuk memperoleh hak selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian wasiat termasuk suami atau istri. Selanjutnya contoh perhitungan. Nilai pengalihan sama dengan nilai pasar atau minimal nilai NJOPKP yang tertera dalam SPPT tahun terakhir. Tarif BPHTB sama dengan 5% dari nilai pengalihan. Jika hibah atau waris, syarat adalah 1 derajat antara pemberi dengan penerima. Hibah yang memberikan masih hidup sedangkan waris yang memberi telah meninggal. Perhitungannya yang pertama pengalihan jual atau beli sama dengan NJOP kali 5%. Kedua waris sama dengan NJOP kali 5% kali 0% sama dengan 0%. Yang ketiga hibah, NJOP kali 5% kali 50% sama dengan 2,5%.